Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang Pelakor episode 23. Mas, malam ini kamu tidur sama aku kan? Tanya Tisha. Arya tak menjawab. Dia melihat ke arah Siska. Siska pun menatap Arya, menantikan apa yang akan Arya katakan pada Tisha, dan dia sangat berharap Arya berkata tidak. Mas, kamu kok diam aja sih? Kamu kan udah janji mau tidur sama aku malam ini. Siska sayang, gak apa-apa ya aku sama Tisha malam ini. Arya bertanya pada Siska sebelum dia menjawab pada Tisha. Dia merasa tidak tega pada Siska. Dia tahu hati Siska pasti terluka. Tapi sekarang Tisha juga adalah istrinya. Dia juga harus memperhatikan Tisha sebagai istrinya. Siska hanya diam. Air matanya mulai menetes. Sayang, kamu jangan sedih dong, ucap Arya lalu memegang tangan Siska. Namun Tisha langsung menghentakkan tangan Arya. Mas, pokoknya malam ini kamu sama aku. Kamu udah janji. Dan kamu Siska, Mas Arya itu juga suami aku sekarang. Kamu gak boleh seenaknya pengen menguasai dia. Aku juga berhak sama dia, ucap Tisha dengan tegas. Siska tak berbicara apapun. Air matanya terus saja menetes. Dia tak tahan dengan rasa sakit hati yang dia rasakan. Tanpa berkata apapun, Siska langsung pergi meninggalkan Arya dan Tisha. Siska sayang, ucap Arya berusaha menahan Siska. Namun Siska langsung berlalu masuk ke dalam kamarnya. Siska lalu menangis sesenggukan sendiri di dalam kamar. Betapa sakit hatinya membayangkan suaminya akan tidur bersama Tisha. Begitu sakit perasaannya untuk menahan dan bertahan dengan hubungan ini. Namun dia pun tak sanggup untuk melepaskan Arya karena dia sangat mencintai suaminya itu. Udah deh mas, biarin aja dia. Kalau kamu ngurusin dia terus, kapan kamu ada waktu buat aku? Aku kan juga butuh kamu mas, ucap Tisha menggandeng lengan Arya. Arya terdiam. Awalnya dia berpikir hendak menyusul Siska, tapi dia merasa Tisha ada benarnya. Dia merasa tak boleh egois dengan hanya terus memikirkan dan memberikan perhatiannya pada Siska hanya karena dia mencintainya. Tisha juga berhak mendapatkan perhatian darinya. Mas, ayo kita masuk kamar. Aku ngantuk mau tidur, pinta Tisha sambil menarik lengan Arya. Tanpa berkata apapun, Arya hanya ikut dan masuk ke dalam kamar Tisha. Kamu kenapa sih mas?
Tanya Tisha yang berdiri tepat di hadapan Arya. Gak apa-apa, kamu mau tidur kan? Aku juga udah ngantuk, jawab Arya. Tisha lalu mendekati Arya. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Arya. Dia mulai mengecup bibir Arya. Namun Arya langsung memalingkan wajahnya tanda menolak. Kenapa, Mas? Tanya Tisha dengan kesal. Aku ngantuk, kita tidur ya? Jawab Arya memegang tangan Tisha. Kenapa sih kamu kayak gak mau nyentuh aku? Aku istri kamu loh, Mas. Tisha menatap Arya dengan sedih. Maaf Tisha, kamu gak usah nyari alasan, Mas. Kamu cuma cinta sama Siska kan? Kamu cuma ingin bercinta dengan Siska kan? Aku tahu kamu jahat, Mas. Bukan begitu Tisha, maafkan Mas. Udah deh Mas, kamu keluar aja. Kamu tidur sama Siska aja. Tisha berbalik membelakangi Arya. Tisha, ucap Arya lalu memegang tangan Tisha, lalu menariknya dengan keras hingga Tisha kembali berbalik menghadap Arya dan langsung berada dalam pelukan Arya. Seketika Tisha bungkam, jantungnya berdebar dengan hebat. Kini wajahnya sangat dekat dengan wajah Arya. Dia menatap mata Arya dengan gugup. Arya pun menatap Tisha dengan tatapan tajam. Mas, kamu, ucap Tisha terbata. Ini kan yang kamu mau, ucap Arya yang langsung mengecup bibir Tisha dengan lembut. Kemudian dilepaskannya. Nafas keduanya jadi tak beraturan dan saling menatap satu sama lain. Arya kemudian mengecup bibir Tisha lagi dengan agresif. Tisha pun membalasnya. Kemudian Arya lalu membaringkan tubuh Tisha di atas kasur. Dan akhirnya mereka pun mulai melakukan permainan ranjang dengan penuh gairah. Mas Arya mana? Tanya Siska saat menyiapkan sarapan untuk Arya di meja makan. Tidur, jawab Tisha dengan ketus dan mengisi air minum dalam gelas. Kok tidur? Ini udah jam berapa? Dia bisa telat. Kamu kenapa gak bangunin? Emang kenapa? Dia kecapean. Biasalah, kamu pasti ngerti lah kami ngapain semalam.
Tisha sengaja mengibaskan rambutnya ke belakang, memperlihatkan lehernya yang merah bekas kecupan Arya. Siska mencoba mengatur nafas dan mengendalikan perasaannya. Hatinya begitu hancur melihat kenyataan bahwa suaminya bahkan sekarang telah membagi hatinya dan bercinta dengan Tisha. Siska langsung masuk ke dalam dapur, mencoba menghindari Tisha dan menangis di sana agar Tisha tak melihatnya menangis. Dia merasa sudah tak sanggup menahan sakitnya diduakan seperti itu. Namun dia merasa harus bisa secepatnya membongkar kebenaran tentang kehamilan Tisha agar Arya bisa terbebas dari Tisha dan dia bisa kembali hidup bahagia bersama Arya. Siska menghapus air matanya, lalu kembali ke meja makan. Dia duduk di depan Tisha. Dia hendak sarapan tanpa menunggu Arya. Sementara Tisha sedang minum air sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian Arya datang menghampiri mereka. "Pagi sayang," ucap Arya mencium kening Siska. Lalu dia menghampiri Tisha dan mencium keningnya juga. "Sarapan mas," ucap Siska. "Ya makasih sayang." Arya lalu melahap roti panggang buatan Siska tersebut. "Tisha sayang, kamu kok nggak sarapan?" tanya Arya pada Tisha. "Apa mas? Kamu panggil aku sayang," ucap Tisha dengan wajah bahagia. Sementara Siska yang mendengarnya kembali merasakan sakit hati yang luar biasa, seakan sesuatu menusuk ke dalam hatinya.